Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan semuanya sehat, kemudian tidak ada kurang satu apapun. Nah, pagi ini salam perkenalan untuk anak kelas 10. Mungkin di antara kalian ada yang sudah tahu ataupun masih tidak tahu. Maka untuk sementara ini kita perkenalan sebentar. Nama Ibu Irma Suryani, mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan dengan berlalunya virus COVID-19 ini kita bisa bertatap muka secara langsung. Untuk pagi ini hanya sampai di sini dulu perkenalan kita. Kemudian insya Allah pertemuan berikutnya kita bertemu kembali. Selamat pagi. Baiklah anak-anak, kita mulai pelajaran Bahasa Indonesia kita untuk kelas 10 IPS dan 10 IBB. Materi kita hari ini adalah laporan hasil observasi atau kalau kita singkat LHO. Pertama, kita akan menginterpretasi laporan hasil observasi. Apa itu yang dimaksud dengan interpretasi? Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Kemudian, mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi itu ada yang pertama tanda kenal diri atau bukti, 2 penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. 2 ini adalah pengertian dari identifikasi yang lainnya. Mengidentifikasi adalah menentukan atau menetapkan identitas orang, benda, dan sebagainya. Sebagai buktinya kita lihat berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa, sudah membagi wayang menjadi 3. Wayang kulit di timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan penggunaan bahan wayang. Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar. Wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa yang berarti awal. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah ulasan wayang pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit. Wayang wong, bahasa Jawa yang berarti orang, adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung.
Sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam. Tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut kali pertama dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah klitik. Wayang klitik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damar Wulan. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timblong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen. Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di desa-desa Jawa. Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. Wayang motekar adalah jenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem pencahayaan teater modern, dan layar khusus. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberi ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meskipun semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Oke. Materi yang kedua, menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Pengertian dari ringkasan itu ada dua. Yang pertama, hasil meringkaskan. Sedangkan yang kedua, pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi satu dengan tetap memperhatikan urutan isi bagian demi bagian. Nah, sekarang yang ketiga, menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Fungsinya, yang pertama, berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Dua, fungsi yang kedua, dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang ketiga, dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Dan yang keempat, sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, untuk sementara kita cukup sampai di sini dulu untuk LHO-nya. Sekarang tugas Anda adalah yang pertama, buatlah 10 pertanyaan terkait dengan isi laporan wayang tersebut. Kedua, mengapa teks wayang tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? Ketiga, buatlah ringkasan yang berjudul wayang tersebut. Nah, tadi kan sudah kalian lihat pelajaran kita mengenai LHO
Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan berjumpa kembali, sama masih membahas mengenai LHO. Terima kasih.